Pada bagian pertama ini, kita akan membahas gambaran umum akuntansi pembiayaan. Yang pertama, kita akan membahas definisi pembiayaan. Pembiayaan itu apa sih? Pembiayaan menurut PMK 225 tahun 2019 adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Selanjutnya, jenis-jenis pembiayaan. Pembiayaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, penerimaan pembiayaan, yaitu semua penerimaan rekening kas umum negara yang perlu dibayar kembali. Contohnya, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan, yaitu semua pengeluaran rekening kas umum negara yang akan diterima kembali. Contohnya, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Yang terakhir nih, ada pengakuan dan pengukuran. Pengakuan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum negara atau pada saat terjadinya pengesahan penerimaan pembiayaan oleh BUN atau kuasa BUN. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau pada saat terjadinya pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh BUN atau kuasa BUN. Pengukuran pembiayaan. Ada 2 poin penting nih. Yang pertama, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Yang kedua, apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi. Pembiayaan anggaran. Tujuan pembiayaan anggaran: menutup defisit anggaran, memenuhi kewajiban pemerintah membiayai pengeluaran pembiayaan. Secara umum, kebijakan pembiayaan sudah diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, khususnya penarikan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri loh. Kebijakan fiskal. 1. Defisit APBN maksimal 3% dari PDB. 2. Total utang pemerintah maksimal 60% dari PDB. Sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan SAL tahun lalu: penarikan pinjaman, penerbitan SPN, surplus anggaran, penjualan aset, dan privatisasi BUMN. Pembiayaan utang. Utang merupakan konsekuensi dari postur APBN yang mengalami defisit, di mana pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara. Contoh pembiayaan utang. 1. Surat utang negara. 2. Surat berharga syariah negara. 3. Pinjaman dalam negeri. 4. Pinjaman luar negeri. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. 2. Surat berharga syariah negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN. 3. Pinjaman dalam negeri adalah setiap pinjaman oleh pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 4. Pinjaman luar negeri merupakan setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari lender luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Sumber pinjaman luar negeri dapat berasal dari bilateral, multilateral, dan kreditor swasta asing. Jenis pinjaman luar negeri: 1. Pinjaman tunai, dan 2. Pinjaman kegiatan. Materi selanjutnya adalah pembiayaan investasi.
Dua jenis pembiayaan investasi yaitu kepada BUMN PMN dan kepada BLU dana bergulir. Yang pertama, investasi kepada BUMN penyertaan modal negara. Tujuan PMN yang pertama mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, yang kedua menyelamatkan perekonomian nasional, memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan perseroan terbatas, yang ketiga mempertahankan persentase kepemilikan saham dan meningkatkan modal di LKI. Bentuk-bentuk PMN yang pertama adalah tunai, yang kedua konversi piutang pemerintah, yang ketiga aktiva tetap, yang keempat hibah saham atau aset dari pihak ketiga menjadi milik pemerintah. Yang kedua, investasi kepada BLU dana bergulir. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Dana bergulir terdiri dari, yang pertama, dana bergulir LPDB KUMKM, yang kedua, dana bergulir pengadaan tanah jalan tol, yang ketiga, dana bergulir fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, yang keempat, dana bergulir geotermal, dan yang kelima, dana bergulir pusat pembiayaan pembangunan tanah. Materi selanjutnya adalah pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman terbagi menjadi dua, pinjaman kepada BUMN atau Pemda, dan penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman. Materi yang pertama, pinjaman kepada BUMN atau Pemda. Prinsip pemberian penerusan pinjaman atau SLA yang pertama didasarkan pada kelayakan ekonomi dan keuangan, yang kedua menghasilkan penerimaan yang dapat menutupi pinjaman, dan yang ketiga mempertimbangkan kemampuan keuangan debitur. Kegiatan yang dapat didanai dengan dana SLA adalah yang pertama, pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum di luar kerangka penugasan khusus, yang kedua, kegiatan investasi untuk meningkatkan pelayanan dan atau meningkatkan penerimaan, yang ketiga, khusus Pemda, pinjaman jangka menengah digunakan untuk pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. Materi yang kedua, penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman. Adalah penerimaan pembiayaan yang terkait dengan pengembalian atas pokok penerusan pinjaman yang diberikan kepada BUMN atau Pemda untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur atau energi. Jumlah penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dipengaruhi oleh jadwal pembayaran oleh BUMN dan Pemda, serta kemungkinan percepatan pembayaran yang dilakukan oleh BUMN dan Pemda. Kewajiban penjaminan dan pembiayaan lainnya. Kewajiban penjaminan itu apa sih? Kewajiban penjaminan adalah alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian jaminan pemerintah. Pembiayaan lainnya itu apa aja sih? Pembiayaan lainnya, 1. Hasil pengelolaan aset, 2. Saldo anggaran lebih. Hasil pengelolaan aset adalah penjualan aset-aset milik negara yang berasal dari aset perbankan yang masuk dalam program penyehatan perbankan nasional. Saldo anggaran lebih adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Materi yang terakhir adalah Jurnal Pembiayaan menurut PMK 212 tahun 2019. Jurnal Anggaran APBN dan atau APBNP, Jurnal Anggaran DIPA, Jurnal Komitmen, Jurnal Penerimaan Pembiayaan. Yang pertama, penggunaan SAL yang dicatat oleh entitas akuntansi.
Berikutnya yang dicatat oleh kuasa bun. Penarikan pinjaman yang dicatat oleh entitas akuntansi atau pelaporan BA bun yang dicatat oleh kuasa bun. Berikutnya surat berharga negara yang dicatat oleh entitas akuntansi atau pelaporan BA bun yang dicatat oleh kuasa bun. Divestasi PMN atau investasi permanen yang dicatat oleh entitas akuntansi yang dicatat oleh kuasa bun. Jenis selanjutnya, divestasi atas investasi non-permanen entitas akuntansi atau pelaporan BA bun. Berikutnya yang dicatat oleh kuasa bun. Selanjutnya, pelunasan atau cicilan pokok piutang yang dicatat oleh entitas akuntansi atau pelaporan BA bun. Selanjutnya yang dicatat oleh kuasa bun. Pengurangan atas pembentukan dana cadangan dan endowment fund yang dicatat oleh akuntansi pelaporan yang dicatat oleh kuasa bun. Berikutnya jurnal pengembalian pada penerimaan pembiayaan. Selanjutnya, jurnal pengeluaran pembiayaan. Pada saat terjadinya resume tagihan yang dicatat oleh kuasa bun. Pengembalian pengeluaran dicatat oleh entitas akuntansi pelaporan. Berikutnya yang dicatat oleh kuasa bun.